Ya, saudara-saudara, ini adalah buah pare yang rasanya pahit. Buah pare ini diberi nama latin Momordica carantia. Saya ulangi, Momordica carantia. Ini termasuk dari tanaman dikotil yang ditandai dengan daun yang mempunyai tulang daun menyirip dan bentuknya menjari. Kemudian ini tanaman merambat ya. Ini tanaman dengan daun dan buah yang kaya manfaat. Ini nanti akan saya olah dengan teknik dibuat crispy pare atau keripik pare yang berasa crispy. Silahkan nanti ikuti video berikutnya. Ini akan saya petik, masih fresh. Ini masih fresh ya. Ya, buah pare ini dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Momordica carantia. Kemudian untuk nama bahasa Inggrisnya adalah bitter melon. Nah, dalam 100 gram atau 1 on pare ini memiliki berdasarkan penelitian dan hasil googling saya, memiliki kandungan nutrisi yang cukup menarik dan sangat bermanfaat, yaitu kadar airnya 94 gram, kalorinya ada 19 kilokalori, proteinnya 1,0 gram, lemaknya 0,4 gram, karbohidratnya 3,6 gram, kalsiumnya, nah ini yang cukup banyak, 31 mg, fosfor 65 mg, zat besinya 0,9 gram, kemudian zinc 0,8 mg. Nah, ini yang cukup banyak lagi adalah vitamin C nya 58 mg. Nah, itu dari sisi kandungan nutrisinya. Kemudian di dalam buah pare ini ada antioksidan yang terdiri dari fenol dan flavonoid. Nah, manfaatnya karena banyaknya nutrisi yang ada di situ, di Momordica carantia ini atau buah pare yang terasa pahit, fungsi utamanya adalah mengendalikan kadar gula dalam darah. Jadi sangat recommended sekali untuk para penderita diabetes. Kemudian karena kadar vitamin C yang cukup tinggi, dia bisa menambah kekebalan tubuh. Kemudian karena ada antioksidannya ini dia bisa menjadi mood booster atau untuk menambah kesehatan mata. Jadi orang yang mengalami gangguan pada mata, terutama masalah korneanya, karena di situ ada alfa karotin, jadi bukan beta karotin tapi alfa karotin, jadi sangat bagus untuk kesehatan mata. Kemudian dia bisa meredakan asma. Terus karena dia berfungsi sebagai anti jamur, dia bisa digunakan untuk obat kurap kadas kudis dengan teknik dihaluskan kemudian dioleskan. Kemudian bisa juga sebagai antiinflamasi, jadi membantu penyembuhan luka. Terus dia juga bisa sebagai antivirus, terutama untuk penyakit herpes dan AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Kemudian karena dia mempunyai vitamin K yang cukup banyak, yaitu 31 mg, dia bisa membantu untuk proses pembekuan darah. Jadi dari trombin menjadi trombin dibantu oleh vitamin K. Nah, itulah
peran vitamin K, sehingga dalam proses pembekuan darah itu bisa sangat efektif, terutama pada saat kita terkena luka, termasuk luka dalam atau menstruasi. Jadi untuk anak-anak muda yang sedang menstruasi itu 1 minggu sebelumnya disarankan untuk mengkonsumsi buah pare. Karena buah pare berasa pahit, nanti teknik secara umum pare ini dirajang, direndam dalam air garam, kemudian dibilas sampai 3 kali, itu rasa pahitnya akan berkurang drastis. Bisa diolah apapun, termasuk dibuat keripik. Kemudian dengan vitamin K itu bisa juga untuk membantu mengendalikan osteoporosis. Jadi orang yang sudah lanjut usia juga sangat bagus kalau mengkonsumsi buah pare ini. Pokoknya mantul, mantap betul. Terima kasih. Ini dibelah menjadi 2 begini, kemudian diambil bijinya, kemudian dirajang. Ngerajangnya tipis-tipis ya, biar nanti crispy. Ngerajangnya tipis-tipis. Udah. Nah, ini pare sebelum direndam dalam air garam untuk mengurangi rasa pahit. Jadi biar nanti anak-anak suka. Jadi rasa pahitnya perlu dikurangi pakai rendaman air garam kurang lebih 5-15 menit. Ya, kurang lebih dikasih garam 1 sendok makan penuh. Ini bukan untuk bumboni ya, tapi hanya untuk mengurangi rasa asin. Nanti setelah direndam kurang lebih 5-15 menit, lebih lama lebih bagus, karena otomatis sifat dari garam ini dia bersifat plasmolisis, jadi akan mengeluarkan plasma yang dalam pare ini, sehingga rasa pahit pada pare ini akan berkurang karena dikeluarkan oleh garam yang saya campurkan ini. Jadi garam yang segitu banyak tadi bukan untuk bumbu ya, hanya untuk mengurangi rasa pahit. Ini udah. Nah, ini nanti yang 1 sendok lagi untuk mengurangi rasa pahit. Yang kedua menggunakan air panas. Nah, ini air rendaman pare tadi dicuci pakai air mengalir ya, biar garamnya nanti hilang sampai berkali-kali. Oke, udah cukup. Start. Nah, ini penggaraman yang terakhir menggunakan air panas. Tujuannya biar proses pengurangan rasa pahit itu betul-betul sempurna. Dengan catatan tidak direbus ya, tidak direbus, hanya dileop saja pakai air panas. Kemudian diaduk-aduk biar garamnya larut dulu. Nah, biar terang. Nah, kalau sudah begini, kemudian dituangkan ke dalam saringan panas. Terus
Kalau sudah disiram pakai ini aja, pakai air mengalir lagi. Nah, dah cukup. Wis, langsung kita goreng dengan tepung. Ya, untuk pembuatan keripik pare ini kita menggunakan Alifa Food. Ini Alifa Food. Di dalam Alifa Food itu sudah mengandung garam, lada premium, ketumbar, tepung terigu, tepung tapioka, pewarna, penyedap rasa, dan rempah-rempah yang lain. Nah, untuk menguatkan ini saya tambahi kunir yang dihaluskan sedikit ibu jari, terus dihaluskan, atau beli bubuk yang sasetan, kemudian ada tumbarnya, ada ladanya, kemudian dari bumbu marinasi tadi saya ambil seperesnya segini, kemudian saya seperes sendok aja ya, enggak nanti kasinan. Kemudian saya cairkan ke dalam air, maksudnya diencerkan di air dulu, diaduk, kemudian dicampurkan ke bumbu kunyit tadi untuk menambah warna. Kemudian kita tuang air secukupnya, kurang lebih 100 ml. Kemudian kita tuang tepung terigu dengan protein rendah atau sedang. Kemudian kita encerkan seperti membuat adonan kalau bikin peyek itu. Ukurannya adalah daun jeruk purut untuk menambah rasa sedap pada keripik pare. Ini langsung petik dari pohon, masih fresh. Ini daun jeruk purut yang sudah dicuci, kemudian saya rajang tipis-tipis untuk campuran adonan adonan tepung pada garisnya tipis-tipis saja. Ini akan menambah rasa sedap pada keripik pare. Kemudian rajangan jeruk purut, daun jeruk purut tadi saya taruh di adonan yang encer ini. Kemudian parenya ya saya tuang di adonan tadi. Untuk menambahkan rasa kriuk pada pare, saya tambahkan 1 butir telur, dikocok nanti, terus ditaruh di
adonan pare. Ini selain nambah kriuk juga membuat pare menjadi lebih lengket dengan tepungnya. Nah, terutama nanti pada saat pembalutan tepung yang tanpa air. Adonan tepung yang kedua, saya gunakan 1/4 tepung terigu dengan protein rendah atau sedang, kemudian bumbu marinasi dari Alifa Foodnya seperes sendok makan saja, jangan banyak-banyak. Untuk penguat rasa silahkan ditambah tumbar bubuk, kemudian ini kunyit juga boleh sedikit, kemudian kalau perlu opsional ini ditambah lada lagi, tapi kalau enggak ya sudah cukup enak karena ini bumbunya lengkap, ada bawangnya, ada garam, lada, kemudian penyedap rasa, rempah-rempah yang lain. Terima kasih, tinggal goreng nih. Ini yang dari tempat cair, seperti bikin ayam crispy itu, kita taruh di tepung yang tidak ada airnya. Terus diaduk-aduk gini, diaduk-aduk, kemudian nanti tinggal digoreng. Yuk, siap digoreng. Wis yang tepung padat tanpa air, diwel-wel begini, ditekan-tekan biar nempel. Nah, nanti tinggal digoreng kayak bikin Kentucky chicken itu persis. Bedanya cuma dari bahan baku saja. Ya, ini nanti anak-anak pasti suka ini karena rasa pahitnya sudah berkurang jauh dan sangat bermanfaat karena dia mengandung A-karotin, bukan beta karotin ya, A-karotin. Ini sangat bagus untuk kesehatan mata, apalagi anak-anak kita sekarang hobinya mantengin HP. Udah cukup. Ya, ini pare mulai kita goreng. Ciri khususnya adalah kalau warnanya sudah menguning atau kuning emas, kuning keemasan, terus ditandai dengan gelembung udaranya sudah berkurang jauh atau bahkan tidak ada, itu berarti parenya udah matang. Kita tunggu saja sampai nanti berubah menjadi kuning keemasan. Jangan lupa sambil dipisah-pisah karena nanti kalau enggak dibalik atau enggak dipisah lengket dengan sesama pare yang sedang digoreng ini. Ciri matangnya pare adalah gelembung air yang ada di minyak itu sudah berkurang jauh atau bahkan tidak ada. Ya, ini platingnya sudah selesai. Ini adalah hasil dari kreasi saya pada hari Minggu. Daripada rebahan, ini hasilnya pare crispy atau crispy pare. Bisa dimakan dengan menggunakan cabai mentah atau dengan sambal kecap. Nah, tadi karena adonannya sisa sedikit, langsung saya manfaatkan untuk menggoreng tempe dengan tipe tempe mendoan, makanan khas Banyumas. Selamat
menikmati. Monggo. Maknyus. Enak sekali pokoknya. Selamat mencoba karena manfaatnya sangat besar.